Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Bertemu lagi nih di semester kedua, di tahun yang baru. Harusnya semangatnya juga baru ya, untuk terus belajar, dan belajar. Meskipun dalam kondisi belajarnya di rumah, tetapi harus tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini di semester 2 kita nanti akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Salah satunya. Nah, di dalamnya nanti kita akan belajar mengenai kelangkaan. Nah, kenapa sih sampai terjadi kelangkaan? Kemudian kebutuhan manusia itu apa saja, dan juga ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, kita akan belajar nih yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana untuk kelengkapan materinya? Untuk selanjutnya kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, coba kalian masuk dulu ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini itu menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Dan yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Oke, kita masuk ke dalam kelangkaan. Nah, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Manusia itu juga disebut sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Nah, seringkali manusia itu tidak dapat mengendalikan hasratnya atau keinginannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, coba kalian lihat di gambar ini. Banyak sekali orang-orang yang mengantri pasokan air bersih. Nah, coba bisa kalian bayangkan jika kita kekurangan air bagaimana? Pastinya akan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, kelangkaan sendiri itu adalah alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan. Nah, menurut gambar di sini itu memerlukan pengorbanan dalam mengantri mendapatkan pasokan air bersih. Nah, sangat sedih sekali ya kalau hal ini kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal air itu adalah sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam kebutuhan manusia. Nah, dibagi menjadi beberapa tingkatan ya, atau beberapa macam. Yang pertama itu menurut tingkatannya, dibagi menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Sambil kalian bisa buka modulnya ya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, kalau kebutuhan primer terlebih dahulu, itu apa? Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, ini berupa apa contohnya? Contohnya ada sandang, pangan, dan papan. Menurut gambar di sini sudah Ibu berikan contoh. Nah, sandang itu apa? Pakaian kalian. Nah, pangan itu makanan asupan yang untuk membuat energi di dalam tubuh kalian. Yang ketiga itu papan. Papan itu apa? Rumah. Nah, untuk kita berteduh. Nah, orang mempunyai rumah itu haruslah nyaman, bersih, indah. Nah, kalian yang di rumah
masih belajar di rumah ya, haruslah kalian menata ruang kalian belajar itu supaya nyaman ketika kalian mau menerima materi pelajaran. Sehingga apa? Ketika kamar yang kalian pakai untuk belajar itu nyaman, kalian gampang masuk dalam menerima materi pelajaran gitu. Kemudian yang sekunder, kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, ini pilihan kedua. Nah, contohnya itu ada perabot rumah tangga kalau ibu-ibu ya. Kemudian ada lemari, jam tangan, tas sekolah kalau kalian kebutuhan kalian. Kemudian apa? Ada radio. Kemudian ada TV. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, kebutuhan yang option kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah termasuk barang mewah ya. Ketika kalian tidak memenuhi kebutuhan ini, tidak jadi masalah dalam diri kehidupan kalian. Nah, kebutuhan mewah ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi. Nah, contohnya saja seperti barang-barang mewah, misalkan mobil mewah, jam tangan mewah, handphone keluaran baru. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya, macam kebutuhan manusia menurut sifatnya. Ini ada dua, ada jasmani dan ada rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani kalian. Nah, kebutuhan ini bersifat materi ya. Contohnya ketika kalian lapar, kalian harus segera makan. Nah, ketika kalian haus, harus minum. Nah, itu kebutuhan jasmani. Kemudian ketika sakit, kalian membutuhkan obat atau untuk berkunjung ke dokter. Nah, itu adalah kebutuhan untuk jasmani kalian. Atau kalian berolahraga. Nih yang suka sekarang baru modelnya bersepeda atau mau olahraga santai di rumah. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani. Nah, kalau kebutuhan rohani apa, Bu? Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan merasa puas, aman, dan tenang. Nah, contohnya saja adalah kebutuhan rohani itu ada rekreasi, berlibur. Nah, ketika kalian sekarang ini dalam kondisi pandemi seperti ini, hiburannya apa? Hiburannya ya kalian nonton TV, nonton film, terutama kalau yang cewek-cewek itu ada drakor ya. Nah, kalau yang cowok itu main game. Nah, itu adalah kebutuhan rohani kalian. Kemudian ada yang suka membaca buku komik atau novel. Nah, itu bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani kalian. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, ini adalah macam kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Ada dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Untuk kebutuhan sekarang, itu adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Nah, harus sekarang, ya, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau ditunda itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan ya. Contohnya ketika makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi karena nanti bisa pingsan. Nah, kalau tidak makan bisa pingsan, kemudian bisa mengalami kematian. Nah, karena kelaparan. Nah, gitu. Kemudian kalau obat.
Nah, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit, misalkan sakit demam, itu harus segera diobati, kalau tidak akan mengganggu kesehatannya. Nah, kebutuhan ini tidak bisa ditunda, karena apa? Akan berakibat fatal ketika sakit kemudian tidak segera diobati, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang itu adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, kita berjaga-jaga dari sekarang, contohnya saja itu menabung. Nah, menabung untuk apa? Untuk keinginan kita yang akan datang. Misalkan kalau kalian mempunyai keinginan membeli sepatu. Nah, tetapi apa, kalian disuruh orang tua kalian harus menabung dulu. Nah, itu apa? Untuk berjaga-jaga atau untuk menjaga supaya kalian menabung nih. Menabung untuk apa? Untuk membeli sepatu di kemudian hari. Ya, misalkan nanti untuk juga membeli handphone. Nah, handphone. Orang tua kalian berusaha untuk supaya kalian berusaha dulu, tidak meminta secara langsung tapi berusaha dengan cara menabung. Nanti kekurangannya bisa ditambahkan dari uang orang tua. Nah, gitu. Nah, sekarang yang keempat, macam kebutuhan manusia menurut subjeknya. Ini ada dua juga. Yang pertama, kebutuhan individual atau kebutuhan pribadi. Ya, kebutuhan individual ini adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Nah, misalkan untuk keperluan kalian sendiri, misalkan ada sepatu, ada kacamata yang minus ya, kemudian ada makan, minum. Nah, itu untuk keperluan individual, untuk diri kalian sendiri. Nah, kalau yang kedua, kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok ini digunakan untuk orang-orang banyak. Contohnya seperti gambar di sini ya. Itu ada jalan raya, kemudian ada sekolah, pasar, lapangan, dan masih banyak lagi. Nah, gitu. Ini adalah macam-macam kebutuhan ya. Kebutuhan manusia tadi dibagi 4. Nah, untuk sekarang itu kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini ada apa saja sih? Nah, ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kita ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah itu kita masuk ke dalam alat pemenuhan kebutuhan. Menurut cara memperolehnya, ada barang ekonomis dan barang bebas. Nah, di sini Ibu contohkan, kalau barang ekonomis itu ada air minum ya. Nah, barang ekonomis itu apa dulu? Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, barang ekonomis ini contohnya kita harus usaha untuk membeli dulu. Nah, ini ada sepatu dan air minum. Nah, Ibu contohkan itu. Jadi barang ekonomis itu barang yang cara memperolehnya itu dengan pengorbanan, dengan misalkan membeli dulu ya, dengan melalui usaha. Nah, kalau yang kedua, barang bebas itu adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu adanya pengorbanan. Nah, contohnya yang kita nikmati setiap hari itu ada udara, ada sinar matahari,
kemudian air. Nah, ini sebaiknya yang barang ini bebas ini kita jaga sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya selalu tetap terjaga dan ada. Jangan sampai kita misalkan air kita sampai membeli ya. Kan kasihan nanti ya. Bagaimana kita untuk mencukupi kebutuhan kita? Contohnya tadi ada yang mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih. Kan sayang gitu loh. Makanya kalian jangan buang-buang air ya. Di rumah menggunakan air yang secukupnya untuk menjaga kelestarian semuanya gitu. Nah, alat pemenuhan kebutuhan yang kedua itu ada menurut hubungan dengan barang lain. Nah, ternyata barang itu ada hubungannya dengan barang lain. Yang pertama itu adalah barang substitusi. Nah, barang substitusi itu apa, Bu? Nah, barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Nah, kegunaan yang sama dalam arti dapat digantikan ya. Kalau tidak ada barang yang satunya bisa dipakai. Contohnya ada di sini Ibu contohkan, ada ballpoint dan pensil. Nah, sama-sama kegunaannya untuk menulis. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua itu ada misalkan kalau teh diganti dengan kopi. Nah, itu bisa sebagai barang substitusi. Nah, untuk yang kedua, ini ada barang komplementer. Barang komplementer itu apa? Yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Nah, saling berkaitan ya. Misalkan di sini Ibu contohkan, itu ada kopi dan gula. Nah, bagi yang penyuka kopi tetapi tidak terlalu pahit, itu gula sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk supaya kopi tersebut tidak terlalu pahit. Nah, ada juga contohnya motor dan bensin. Nah, itu kan saling melengkapi. Ketika tidak ada bensin, motor tersebut tidak dapat menyala. Nah, itu adalah barang komplementer. Nah, yang ketiga itu alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama itu barang produksi atau barang modal. Nah, barang produksi ini disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Nah, contohnya seperti gedung, mesin, kemudian ada lahan. Nah, di sini Ibu contohnya seperti gedung pabrik ya. Itu. Kemudian yang kedua, maaf ini typo ya. Itu adalah barang konsumsi, Nak. Bukan barang produksi lagi tetapi barang konsumsi. Itu apa? Barang-barang yang digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu dapat kita rasakan langsung untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya itu ada buku tulis, kemudian sembako, kemudian makanan. Nah, kalau kalian juga alat tulis, nah itu adalah barang konsumsi ya. Nanti ini typo ya, Nak. Yang kedua itu barang konsumsi, bukan barang produksi lagi. Gitu. Yang selanjutnya, 4, itu ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Itu dibagi menjadi 3. Ada barang mentah. Barang mentah itu adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya itu padi. Nah, padi supaya bisa dikonsumsi itu dibuat apa? Dijadikan beras, baru bisa dapat dikonsumsi. Nah, kemudian yang kedua ada barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini adalah barang atau alat pemuas kebutuhan
yang masih dalam proses produksi. Contohnya adalah benang. Benang sebelum dibuat kain. Nah, itu belum dapat digunakan ya. Contoh yang lain ada tepung sebelum dibuat kue. Nah, masih dalam bentuk tepung gitu. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah barang jadi. Nah, barang jadi ini adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, nah sudah dapat dikonsumsi ini. Ada nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah barang jadi. Nah, anak-anak, sampai pada sini dulu pertemuan kita untuk materi ini, alat pemuas kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jika ada anak yang dirasa kurang jelas dalam penjelasan Ibu hari ini, bisa langsung berkomunikasi melewati WA. Jadi apa yang belum jelas bisa disampaikan ke saya, nanti Ibu jelaskan di situ. Begitu ya anak-anak. Nah, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, bagaimana? Pastinya kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu ya dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ternyata banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada kali ini di tahun yang baru ini, di awal tahun, nah banyak sekali kebutuhan yang mengalami peningkatan harga. Nah, Ibu berikan contoh, misalkan saja ada cabai mengalami peningkatan harga. Harganya melonjak dari biasanya, bisa karena faktor cuaca. Nah, cuaca karena musim penghujan, kemudian cabainya itu pada busuk. Nah, sehingga apa? Pasokan cabai menurun, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan peningkatan harga pada cabai tersebut. Atau di bahan-bahan pokok yang lain, minyak goreng itu juga mengalami peningkatan ya, dikarenakan beberapa faktor. Misalkan ada penyaluran atau pendistribusian yang terhambat karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk disalurkan seperti itu, sehingga mengalami pelonjakan harga gitu. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan tugas ya mengenai kebutuhan manusia. Nah, bisa saja kebutuhan kalian dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Begitu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya ya. Jangan sampai terlambat di dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.